Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi adik-adik di sore hari ini. Kita akan bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Kak Ariana. Kita siapkan hati kita adik-adik. Kita bagi berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Engkau sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sangat bagi setiap kami ini ya Tuhan. Dan sebenarnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, berkati setiap hati dan roh jiwa kami ini ya Bapa. Biar sukacita Allah, biar damai sejahtera Allah terus tinggal bagi setiap kami ini. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersukacita ya adik-adik. Tapi jika burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara, demikianlah setiap kita. Tuhan pelihara kita karena Dia mengasihi kita. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Amin. Dia berkati setiap kita, Dia mengasihi kita. Dia Yesus yang menyertai setiap kita. Kita bersukacita lagi adik-adik. Kita pujikan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah kita dengar, tapi Tuhan menyediakan memelihara kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Benar ya adik-adik, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Allah yang ajaib, Dia tetap Allah yang hidup, Dia tetap Allah yang besar bagi setiap kita ya. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu pujian ini, doa orang benar besar kuasanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di
sore hari ini kita sudah bersuka cita ya, tadi sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati anak-anak-Mu supaya mereka duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang memimpin mereka supaya mereka mengerti akan firman-Mu pada hari ini, dan berkati hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menjelaskan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah ingin mendengarkan firman berkata amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Miracle akan menjelaskan, akan berbicara tentang firman Tuhan yang tentang kuasa doa, di mana doa itu ternyata berkuasa adik-adik. Tidak hanya sekedar doa Tuhan Yesus, amin, Tuhan Yesus aku mau ini, Tuhan Yesus aku mau itu, amin. Tidak hanya seperti itu ya adik-adik. Doa itu juga bisa membuat orang-orang sekitar kita menjadi sembuh, orang-orang di sekitar kita menjadi kuat, orang-orang di sekitar kita menjadi dibangkitkan lagi jiwanya, bahkan membuat kita menjadi lebih percaya iman kita kepada Tuhan. Ya, kita akan bahas ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu di mana doa itu berkuasa? Kenapa bisa doa itu berkuasa, Kak? Kita kan masih kecil ya, kita masih anak-anak. Tidak adik-adik. Doa itu tidak memandang rupa, tidak memandang usia. Anak kecil pun saat mendoakan bisa berkuasa. Tuhan bisa menjawab doanya di saat kita sungguh hati. Nah, di dalam Alkitab firman Tuhan kita buka di Yakobus 5 ayat 16. Nah, Yakobus 5 ayat 16. Kak Miracle bacakan ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kak Miracle ulangin. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dengarin. Saat kita berdoa, kita di sini disebut doa orang benar. Kita di sini disebut orang benar. Orang benar apa sih, Kak? Orang benar itu di mana orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Orang benar di mana orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, diberi kuasa untuk belenggu-belenggu dosa dipatahkan sehingga kita bisa terbebas dari dosa, kita bisa bebas untuk berdoa, kita bebas untuk mematahkan belenggu, menahan untuk kita melakukan kedagingan kita, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kemarin kita sudah merayakan Paskah ya, adik-adik, merayakan kebangkitan Tuhan. Nah, kita juga mengingat kembali Jumat Agung, Tuhan Yesus disalib menebus dosa kita, sehingga Tuhan juga mati, tapi Tuhan juga bangkit, di mana Tuhan itu sudah menyelamatkan kita semua adik-adik. Nah, di dalam kematian Tuhan Yesus terdapat kuasa yang besar adik-adik. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, sehingga kita dibenarkan, sehingga kita dikuduskan oleh darah Yesus. Nah, dari situ kita menjadi orang yang benar, kita disempurnakan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama kita yang berdosa, banyak hal-hal yang jahat kita lakukan, yang tidak baik kita lakukan, itu dihapuskan oleh Tuhan. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang benar. Kita hidup di hidup yang baru, kita menjalani hidup dari nol lagi. Kita hidup benar di hadapan Tuhan, baca Alkitab, berdoa, bersaat teduh. Nah, saat ini kita bicara tentang doa. Gimana doa itu memiliki kuasa. Saat adik-adik berdoa, di Alkitab diajarkan ada dua contoh di Alkitab, Daniel dan Esther. Daniel orangnya sangat anak Tuhan yang
sangat suka berdoa, hobi berdoa, sangat rindu mendekat kepada Tuhan setiap hari. Bahkan adik-adik kalau tahu, Daniel itu berdoa berapa kali sehari? 3 kali sehari, pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam ya adik-adik. Seperti kita saat makan ya, kita makan pagi, siang, sore, pagi, siang, juga malam, atau malam ya. Nah, Daud ini juga 3 sehari 3 kali berdoa. Nah, dia tidak henti-hentinya, Daniel tidak capek-capeknya berhenti berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk dirinya, berdoa untuk sekelilingnya, untuk daerahnya, untuk bangsa, untuk raja. Juga Esther adik-adik. Nah, Esther juga berdoa, tidak berdoa hanya bagi dirinya, tapi berdoa bagi bangsa. Esther juga berpuasa, tidak hanya berdoa tapi Esther juga berpuasa, karena di dalam doa, di dalam puasa ada kuasa. Amin ya adik-adik. Nah, tadi dikatakan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saat kita berdoa, kita berdoa untuk sekolah kita, misalnya besok ada ulangan, kita belajar. Sebelum belajar kita berdoa. Tuhan, aku mau belajar, besok mau ulangan, Tuhan besok mau ujian, berkati Tuhan, aku mau sungguh-sungguh belajar supaya aku besok bisa mengerjakan, tetapi tidak hanya belajar tapi meminta tuntunan daripada Roh Kudus supaya memberi kecerdasan, memberi tuntunan supaya bisa mengerti apa yang dipelajari, sehingga besok bisa menjawab pertanyaan dengan baik, menjawab soal-soal dengan lancar ya adik-adik. Nah, dari situ kita berdoa, kita minta Tuhan tuntunan, meminta Tuhan bukan hanya tuntunan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesembuhan. Kita bisa berdoa, lewat doa kita bisa juga menyembuhkan orang sakit. Kita juga bisa lewat doa kita mendoakan sesama kita, mendoakan pekerjaan orang tua kita, mendoakan teman kita, juga bahkan mendoakan guru kita. Nah, kita juga jangan lupa mendoakan diri kita sendiri. Nah, misalnya saat berdoa bagi teman kita. Tuhan berkati temanku, Tuhan berkati guruku, Tuhan berkati orang tuaku. Nah, di situ Tuhan melihat, wah, anakku mendoakan orang lain, wah, anakku mendoakan guru. Tuhan senang melihat anak-anaknya berdoa. Tuhan senang anak-anaknya mau mengunjungi, istilahnya mengunjungi, mengetok hati Tuhan, permisi pada Tuhan, meminta kepada Tuhan sesuatu permohonan. Berdoa seperti mengetok adik-adik. Kan ada mintalah, Tuhan akan beri, ketoklah, Tuhan akan bukakan. Berdoa seperti Tuhan, aku mau ini. Seperti kita mengetok pintu, tok 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 tok. Misalnya ada kita pergi ke rumah saudara atau pergi ke rumah orang yang kita kenal ya, misalnya tok tok tok. Kita pasti memiliki keinginan sesuatu yang kita ingini di dalam rumah itu, atau kita ingin menemui orang itu. Sama adik-adik, seperti kita berdoa, sama seperti kita mengetok hati Tuhan. Saat kita berkunjung ke rumah, kita mengetok pintu. Nah, saat kita berdoa, kita mengetok hati Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku anakmu. Tuhan, aku meminta kesembuhan. Tuhan, aku meminta kepintaran. Tuhan, aku minta perlindungan bagi hambamu, bagi sekolah. Nah, tapi tidak hanya berdoa adik-adik, kita dengan percaya, dengan sungguh hati. Tidak hanya sekedar doa, tapi kita juga melakukan, kita juga berusaha. Kalau kita hanya berdoa meminta kecerdasan, tapi kita tidak belajar, itu sama saja kosong, tidak ada hasilnya. Nah, kita di saat berdoa juga disertai oleh perbuatan. Nah, adik-adik, seperti itu firman pada malam hari ini. Biarlah kita memiliki
kesungguhan hati saat kita berdoa. Salah satu apa yang harus kita lakukan menjadi anak Tuhan adalah berdoa. Berdoa bagi sesama kita, yang tadi ya berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi diri kita sendiri, berdoa bagi bangsa, bahkan berdoa bagi gereja kita, supaya Tuhan juga ikut senang. Wah, anakku ikut mendoakan gereja, aku akan menyertai anakku, aku akan melindungi anakku. Ya, adik-adik, sekian firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa, mari kita tutup firman kita, lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mungkin firman-Mu pada sore hari ini singkat, tapi biarlah kuasa firman-Mu itu beserta dengan anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu bisa belajar untuk berdoa dengan sungguh hati, dengan iman mereka percaya bahwa saat mereka berdoa ada kuasa-Mu yang bekerja atas doa mereka. Bapa, berkati ke sekolah mereka, berkati keluarga mereka, papa, mama, kakak, adik mereka, berkati mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang selalu melindungi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima firman Tuhan pada sore hari ini, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Aku